Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana pada malam hari ini panjenengan semua dan saya masih diberikan kesehatan, keselamatan, kedamaian, kenyamanan, ketenteraman, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dengan bersyukur yang berarti kita membuka mata hati, membuka mata kolbu, membuka mata jiwa, membuka mata batin. Karena lawan dari syukur adalah kufur. La in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidanakum, akan kami tambahi kenikmatan itu. Wala in kafartum, apabila kamu itu kufur, tertutup, berarti syukur itu terbuka hatinya, terbuka nuraninya. Kalau kafartum itu tertutup hatinya, tertutup kolbunya, tidak mau menerima cahaya ilahi, itu artinya siksanya, sanksinya akan pedih. Jadi manakala orang jauh dari petunjuk, itu memang yang ada penderitaan. Maka dalam surat 43 ayat 36 dan 37 itu, siapa yang jauh dari Al-Quran, temannya adalah syaitan. Dan itu firman Allah dulu yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad. Dan setiap ada ayat pasti ada pelakunya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk topik malam hari ini, di dalam Al-Quran ada istilah asar. Asar itu peninggalan, artinya begitu. Maka tema kita pada malam hari ini adalah membuat sejarah dan peninggalan yang baik. Jadi kan kita ini sudah tua-tua ya, karena sudah 40 tahun ke atas semua ya. Jadi bentar, karena sudah tua, seharusnya memang meninggalkan untuk generasi kita itu yang baik. Jangan sampai kita membuat yang buruk ya. Ada istilah jangan lupa jas merah, maksudnya jangan lupa sejarah, kan begitu. Sejarah itu juga penting supaya kita mengetahui, oh ini ada tokoh baik, ini tokoh tidak baik. Maka para wali dulu kalau memberikan contoh, ilustrasi, itu adalah pakai wayang. Wayang itu ada tokoh yang baik, ada tokoh yang tidak baik. Yang baik sebelah kanan, yang buruk sebelah kiri, kan itu kan, misalnya di depan. Itu mengandung filosofi sebetulnya banyak sekali. Ya. Misalnya kalau Pandowo itu ada Yudhistira, ada orang yang sifatnya seperti Puntadewa, ada yang sifatnya seperti Werkudara, ada yang sifatnya seperti Janaka dan lain sebagainya. Itu zaman dulu ya. Tapi kita juga bisa mengambil pelajaran dari itu. Nah, menurut Al-Quran kita nanti juga bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran ya. Kan Al-Quran juga menyebutkan tokoh yang sebetulnya bukan nabi dan bukan rasul, misalnya Luqman Al-Hakim yang terkenal itu. Lantas ada seseorang yang diberi kitab dan ilmu laduni, itu tidak disebutkan dia nabi, tapi Musa suruh berguru kepada mereka, maka di awam menyebutnya Nabi Khidir. Ya sebetulnya kalau
Kalau mungkin Rasul Khidir itu saya agak setuju, karena kalau Rasul itu ada yang diceritakan, ada yang tidak. Jadi kita mungkin saja dia juga Rasul tapi dia ceritakan. Maka Musa suruh berguru misalnya demikian. Jadi ada tokoh-tokoh memang tidak disebutkan ya, seperti Imron ya, pakai surat itu, surat ketiga Ali Imron. Itu bukan nabi, bukan Rasul, tapi sebagai tokoh yang memberikan peninggalan yang baik untuk dicontoh generasi berikutnya. Maka malam ini mari kita melihat beberapa ayat nanti ya. Maka ada istilah peribahasa ya. Gajah mati tinggalkan gading, harimau mati tinggalkan belang. Orang meninggal tinggalkan nama dan karya. Baik atau buruk kan begitu ya. Jadi kalau ini istilah ini juga maksudnya memang kita kalau ditanya secara kerangka berpikir, kalau hewan itu seperti itu, ya. Kalau gajah itu mesti ninggal di gading, karena gajahnya sudah tua, nek gajahnya kecil ya belum. Terus kalau harimau itulah seperti itu. Kalau manusia, apa yang ditinggalkan itulah nama baik dan karya. Seperti misalnya kita lihat sejarah almarhum Mbah Abdullah Yasa mewakafkan tempat ini untuk kalau dulu suro atau langgar ya, karena kemajuan zaman. Kemudian kita dulu ya, tahun 2002 sampai 2004 atau berapa itu ya, kita bangun dan wujud seperti ini misalnya. Ini kan ada peninggalan. Jadi kita jangan sekarang udah baik terus meninggalkan Mbah Abdullah Yasa. Bukan, harus kita juga mengenang, kita doakan tempatnya kita untuk kebaikan supaya amalnya itu selalu mengalir misalnya demikian. Tapi kalau tidak tahu sejarah, ya itu kan wakaf dan lain sebagainya. Nah, akhirnya juga kurang menghormati orang-orang yang dulu. Termasuk kita ya. Kadang seorang anak ya tinggali omah magrong-magrong sawai omboe nilai kuburane wong tuane ora gelem ya, misalnya demikian. Kan ziarah boleh saja, Rasulullah itu juga gitu. Tapi yang penting mendoakan, bukan minta berkah gitu. Nah, dalam Al-Quran Pak ada kalimat asar ya. Jadi asar itu tulisannya alif ya, nanti ada ya. Jadi asar ya. Ini nanti harus meninggalkan hal-hal yang baik ya. Ini foto kapan saya lupa ini. Kita lihat ya. Surat 40 ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fayangduru kaifa kana akibatul ladina min qablihim kanu aksara minhum wa asada kuwatan wa asara fil ardi fama agda anhum makanu yaksibun. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan betapa ya kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Adalah mereka orang-orang yang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya dan lebih banyak bekas-bekasnya atau asar. Mereka di muka bumi ya, asar mereka atau bekas-bekas mereka itu di muka bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Walaupun meninggalkan hal yang besar, tapi kalau tidak bisa mengambil manfaatnya, tidak bisa menolong. Nah, ini ada istilah asar ya. Ini saya kasih merah. Jadi bekas-bekas atau peninggalan, itu istilah Al-Qurannya asar ya. Maka kalau dalam ilmu mustalah hadis ya, itu ada asar. Asar itu qaul dari tabi'in dan itu. Jadi bukan dari sahabat, bukan dari nabi. Ya, asar namanya. Tapi kalau Al-Quran aslinya adalah peninggalan. Mereka itu lebih kuat ya. Kanu mereka ya, pakai alif jamak ini, wawu alif, aksaro dari kasirun. Aksaro itu isim berbentuk taksir ya.
jamak minhum dari mereka. Wa asada, ini fi'il adam juga sangat kuat, orangnya sangat kuat Pak, dan meninggalkan yang banyak. Nah nanti kita melihat orang dulu itu kuat dan meninggalkan hal yang banyak apa saja. Ya, kalau kita ini kan khususnya di sini kan teknologinya belum maju, tapi kalau yang di luar sana kan sudah maju-maju. Yang kita lihat dulu, kita lanjutkan dulu ya. Tadi ayat 82, sekarang 83-nya. Falama ja'athum rusuluhum bil bayyinati farhu bima indahum minal ilmi, ya minal ilmi wa haqqa bihim makanu bihi yastahziun. Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul atau utusan yang diutus pada mereka dengan membawa bayinah atau keterangan-keterangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka dan hak pada mereka atau dikepung oleh azab Allah yang selalu mereka perolok-olokkan itu. Jadi karena orang dulu tadi lebih kuat, ilmunya tinggi ya, kalau datang Rasul membawa bayinah itu dia merasa pandai, sudah merasa ilmunya cukup, aku butuh kan begitu ya. Sekarang kan juga ada, walah titelku saja sudah panjang segini kok kon ikut kamu misalnya gitu ya. Walaupun dia juga sebetulnya kalau saya punya guru itu justru orang yang kurang percaya diri itu namanya itu ditutupi dengan gelar dan macam-macam gitu. Kalau orang percaya diri yes, nama sudah cukup misalnya gitu, adanya begitu. Itu memang betul, kadang kan ya ada gelar dan lain sebagainya panjang tapi tidak sesuai dengan ilmunya atau manfaatannya itu tidak sesuai dengan kepanjangan itu. Nah, kita lanjutkan dulu. Tadi surat 40, 82, 83, sekarang surat Rum ya, 30 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yasiru fil ardi wa yanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim kanu asada minhum kuwatan wa asaru. Nah, ini ada asar lagi. Wa asarul ardo wa amaruha aksara mimma amaruha wa ja'athum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Redaksinya hampir sama tapi ditambahi sini ya. Dan apakah mereka belum mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi atau tanah serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tapi merekalah yang berlaku zalim pada diri mereka sendiri. Ini redaksi yang bersama, tapi di sini diberikan penjelasan lagi, yaitu bahwa Allah itu tidak menzalimi seseorang atau mereka. Mereka sendirilah yang memilih kezaliman. Zalim adalah menggelapkan jiwanya. Jadi memang kita ya, kalau tadi awalam yasiruna fil ardi, apakah belum ya mereka berjalan di muka bumi ya. Kan kita sukanya berjalan di muka bumi toh Pak. Tapi peng-peng gitu. Ya apa-apa. Tapi berjalan di sini juga melihat akibat-akibat ya. Mungkin aku tak berjalan yang Lapindo. Oh seperti ini tuh Lapindo itu kan begitu. Dulu rumah seperti itu kok sekarang jadi seperti ini. Mungkin penjelasan kalau berjalan kemana lagi ya, yang mungkin kalau penjelasan lihat sejarahnya Gunung Krakatau ya, itu kan kalau tidak salah Jawa Sumatera itu gandeng ya dulu ya. Begitu gunung meletus bisa pisah. Dan ini apa itu tsunami-nya itu sampai luar negeri katanya kalau tidak salah ya. Jadi Masya Allah kalau kita membayangkan saat ini terjadi saat ini ya, misalnya Merapi meletus erupsi bus kan. Jawa Tengah pisah karo ini membayangkan seperti apa gitu kan. Nah,
Dan itu kan ada anak Krakataunya juga masih aktif ya. Tapi itu kan banyak sekali peninggalan zaman dulu yang sebenarnya orangnya itu lebih kuat-kuat. Nanti akan kita lihatkan bahwa kenapa orang dulu itu lebih kuat ya. Kita berselancar penganjang sana ayat dulu, nanti kita jelaskan. Surat Saba ayat 45 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzdzabal ladzina min qablihim wa ma balagu mi'syara ma atainahum fakadzabu rusuli fakaifa kana nakir. Dan orang-orang sebelum mereka telah mendustakan, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu itu lalu mereka mendustakan Rasul-Rasul. Maka alangkah hebatnya akibat kemurkaanku. Ya, orang dahulu memang kita belum ada 1/10 ya waktu ayat ini turun ya. Termasuk teknologinya misalnya. Karena kalau zaman Rasul itu manusia usianya di bawah 100. Ya, misalnya 80, 70 itu kalau 1/10-nya kan berarti kan 700, 800. Sedangkan Nabi Nuh itu kan 950 ya, 1000 ya. Alfa sanatin ila khamsina am kan begitu. 1000 tahun sanah dikurangi 50 tahun am. Jadi sekitar 900 lebih lah gitu. Nah, maka ayat ini turun di Mekah belum ada 1/10-nya termasuk usianya. Nah, apa sebabnya? Ya, ada sebabnya karena di ayat tadi ya memakmurkan bumi. Ya. Jadi ada hukum sebab akibatnya. Buminya makmur ya, makanya organik ya. Tidak ada pestisida, makanan tidak ada pewarnanya, tidak ada monosodium glutamatnya, tidak ada pemutihnya, tidak ada yang macam-macam. Bisa saja orang masih berumur panjang kan begitu. Jadi ada sebab akibatnya. Ya. Maka belum ada 1/10 ini kita lihat dulu. Nah, kita lihat dulu ya. Kenapa umat dahulu seperti itu? Kalau penjelasan melihat ya sejarah piramida di Mesir, Pak. Ini peninggalan orang dulu ya. Didirikan 4000 tahun sebelum Masehi, Pak. Ini menurut Book of Popular Science. Jadi ada datanya sebelum Masehi, 4000 sebelum Masehi. Ya, AWD mungkin masih di atas. Ya. Ruangan yang ada di dalamnya seluas 13 ajra atau 1 ajra itu 4000 ya. 72 meter persegi. Terus balok-balok batunya sebanyak berapa ini? 2.300.000 batang. Ukuran terkecil, Pak, 2,5 ton. Coba bayangkan. Ukuran terbesar beratnya 50 ton. Nah, ini aki bayangke kuwi sing nggo ngangkati alate kaya ngopo, itu wis jenengan wis ketinggiannya ya, 481 kaki ya, atau 146 lebih meter. Terus antara balok satu dengan yang balok lain ya, misalnya ini kertas, ini diselipke itu tidak bisa masuk, Pak, karena diperkirakan untuk memotong baloknya itu, batunya itu pakai sinar laser. Jadi kertas saja tidak bisa, berarti kan mepet sekali. Awake dhewe nggawe botoe dileboni jangkrik klebu. Kan teknologinya berarti kan sudah luar biasa. Jadi diperkirakan pemotongannya pakai sinar laser. Ya, ini piramida di Mesir. Maka kalau pengiran punya uang boleh ini berjalan-jalan di muka bumi terus melihat sampai Mesir sana. Sing bapak-bapak sing pensiun karo ibu sing pensiun kuwi lho. Anu keliling dunia. Tapi aja ning Israel. Aja nggon perang. Ya. Nah, ini data orang dahulu, Pak. Maka tadi disebutkan belum ada 1/10 waktu ayat itu turun. Nah, berarti ya orangnya tadi
di sini kembali ke surat Rum ayat 9 ada istilah ya wa amaruha aksara mimma amaruha. Jadi di sana itu memakmurkan ya, tadi bumi tadi dimakmurkan. Jadi memang bumi itu kalau dimakmurkan ya sangat luar biasa untuk kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Dan sekarang kan perkembangan teknologi tentang tanaman ini kan luar biasa, Pak. Kalau penjenengan buka YouTube misalnya, tanaman yang dikasih kulit pisang, dicacah dan sebagainya untuk pupuk itu bagus. Tapi nek dikasih yang lain mungkin tidak bagus. Itu kan sekarang sudah ada penelitian-penelitian ya. Jadi memang kalau yang masih punya tempat ya halaman atau apa paling tidak harus ada tanamannya supaya ada peresapan. Di samping itu juga ada istilahnya ekosistemnya, alam semesta itu bisa dengan kita. Kalau tempat saya memang sudah nggak ada, tapi tetap saya depan saya tanami, samping saya tanami, biar ada ya kasih sayang sama alam itu dan kita rawat gitu. Jangan sampai tanaman ya sudah kemarau panjang dibiarkan saja, itu namanya kurang perhatian. Maka dari itu kita mengambil pelajaran beberapa ayat tadi, kita harus tahu satu, harus kalau datang yang dibawa Rasul itu hanya menyampaikan ayat ila balagul mubin. Jadi aku hanya menyampaikan yang nyata. Itu harus kita terima ayat-ayatnya, kemudian kita jangan sampai dalam bumi ini merusak, tapi harusnya memakmurkan. Kalau kita berjalan di muka bumi, wisata itu ya minimal karo apa? Riset gitu loh, Pak. Jadi ojo mung tekan kono nyanyi, ning bis nyanyi, misalnya kan kono ya karo riset tumbuh-tumbuhan, apa riset binatang, apa riset air, sungai dan sebagainya itu. Terus ada sambil zikir tafakur ya. Kan alladzina yadkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim itu. Jadi orang-orang yang mengingat Allah itu zikirnya waktu berdiri, duduk dan berbaring, kemudian berkata memikirkan wa tafakuruna apa? Khalqis samawati wal ardi itu. Termasuk airnya ini wah kalau di pegunungan ini kok jernih. Ternyata belum ada limbah dan lain sebagainya. Ya. Karena memang kalau buminya makmur itu ya termasuk air-air di sungai juga jernih dan lain sebagainya. Tapi kalau ya sudah banyak limbah, ya itu karena sudah repot terjadi banjir karena orang buang sampah di sembarang tempat. Seperti kota besar itu kan sampah di sungai dan lain sebagainya. Dan juga kasihan bagian pembersihannya. Nah, tadi yang saya lihatkan piramida di Mesir gambarnya seperti ini ya. Ini hanya sebagian ya. Jadi bentuknya memang luar biasa. Kalau Borobudur itu kan sudah Masehi ya bikinnya. Itu aja seperti itu juga peninggalan ya para leluhur zaman dulu. Kita lanjut ya. Surat Fatir ayat 44. Jadi tentang awalam yasiruna fil ardi ini banyak sekali ayatnya. Surat 35 ya. Surat Fatir ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yasiru fil ardi fayangduru kaifa kana ibatul ladina min qablihim wa kanu as-sada minhum quwah wa ma kana Allahu liyujizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka, sedangkan orang-orang itu adalah lebih besar kekuatannya dari mereka, dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah
baik di langit maupun di bumi. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Jadi memang orang dahulu Pak itu lebih besar kekuatannya. Termasuk tadi kan ada yang belum ada 1/10. Nah, kalau kita melihat zaman dulu, zaman Nabi Nuh misalnya ya. Nanti kita lihat ayatnya sebentar ya. Kita ke zaman Nabi Nuh dulu sebentar. Kita lihat surat Hud ya. Surat 11 ayatnya ini. Ini sebagai contoh saja. Nah, Nuh ini menyeru kepada anaknya. Walaupun ini pernah saya sampaikan, tapi kita kembali lagi mengingat karena ada korelasinya dengan umat dahulu ya. Dan Nuh berkata kepada anaknya ya, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, setelah Nabi Nuh bikin kapal itu kan pengikutnya, umatnya disuruh masuk yang ikut itu. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh dan terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir atau tertutup. Nah, jadi setelah tadi umatnya masuk ke kapal, ya, dijelaskan di sini ya. Ombaknya ini Pak, ya, maujin kal jibal. Jadi ombaknya itu laksana gunung. Nah, kan sering saya mengatakan tsunami Aceh tahun 2000 berapa nggih? Saya lupa ya, 2006. Pokoknya ingin Aceh niku. Itu ada tsunami, ombaknya itu hanya setinggi pohon kelapa. Ya. Setinggi pohon kelapa itu paling ya 30 meter atau berapa. Nah, waktu zaman Nabi Nuh ombaknya ini setinggi gunung, Pak. Berarti Nabi Nuh bisa komunikasi dengan anaknya. Kapalnya Nabi Nuh itu mungkin bukan seperti kapal Pelni atau apa itu. Kalau para ahli astronomi menggambarkan kapalnya Nabi Nuh itu ya bisa mengangkasa, anti gravitasi, bisa menyelam, bisa berlayar, jadi sangat canggih. Maka saya pernah diundang ikut kajian itu sing terangke begitu ayat itu turun kon gawe kapal kuwi ceritane. Tapi keterangannya ora dijelasne kok apa ngoten. Nabi Nuh lagi nandur wit sik arep nggawe kapal. Saya waduh lagi ayat TV padahal jelas wong kapal ini karo ombake setinggi gunung bisa komunikasi dengan anaknya. Artinya kapalnya itu memang kapal yang sangat canggih. Kalau armada 7 seperti mereka itu kan sekarang kan bikin kapal itu di situ ada bandaranya Pak. Jadi pesawat tempur itu bisa berlandas di kapal, ya. Karena kapalnya di jajar, kalau penjenengan lihat, ya, kapal perang dan sebagainya itu berlandasnya di pantai, di laut, ya. Itu saat ini. Nah, berarti kalau teknologinya zaman Nabi Nuh, kapalnya mungkin ya seperti itu, anti gravitasi, kemudian bisa mengangkasa, bahkan bisa menyelam dan lain sebagainya. Itu kalau saya melihat dari teknologinya seperti itu. Lantas alat yang untuk komunikasi, Pak. Ya. Kalau Bapak ada kipas roda banter krek gituin atau anek apa? Bis apa? Knalpot bodong jenengan telepone wah ora krungu kan ngoten. Ditelepon ora krungu. Padahal ini
namanya ombak setinggi gunung itu kalau perjalanan ke pantai Pak, pantai Gunung Kidul apa itu ombak itu anggar piok itu kan suaranya kan keras ya. Itu cuma berapa meter itu paling 5 meter. Lah ini ombaknya setinggi gunung itu suaranya pura gemuruhnya apa ya luar biasa itu. Ini masih bisa komunikasi. Artinya memang dulu itu ya umat sebelum banjir bandang atau bumi ini tenggelam waktu Nabi Nuh itu umat manusia teknologinya memang sudah canggih kalau menurut keterangan dari Al-Quran ya. Jadi memang luar biasa. Maka kita saat ini kan disuruh untuk apa itu memberikan atau peninggalan-peninggalan yang baik untuk generasi kita. Kita kembali ayat dulu ya. Nah, tadi yang saya sebutkan di sini yang masih kembali ke surat 40 ayat 83 ini ya. Sayangnya Pak, orang yang ilmunya tinggi, teknologinya tinggi itu ketika datang Rasul dengan membawa keterangan-keterangan ya, dia bangga dengan pengetahuannya, dengan ilmunya. Bahkan ya makanu bi yastahziun, mereka itu memperolok-olok ya, memperolok-olok. Ini zaman dulu dan manusia itu kan berputar-putar ya. Kalau zaman dulu ada pelaku yang mengolok-olok itu sampai kapanpun nanti tetap ada terus ya. Zaman Nabi Ibrahim itu ada Namrud, Musa ada Fir'aun ya. Nabi Muhammad sudah ada Jahal dan lain sebagainya, belum yang lain ya. Jadi padahal nek dipikir ya, Abu Jahal, Abu Lahabui bahasanya Arab, adat istiadatnya Arab. Jangan kan luwih paham bahasa yang disampaikan oleh Rasul, oleh Nabi. Tapi kenapa enggak mau? Ya karena memang tidak mau membuka mata hati, tidak mau membuka mata kolbu. Gampangane Alahmat Muhammad aku roh cilik amu kan gitu. Masalahnya itu, kowe gurangan wedhus dan sebagainya kok nggawa keterangan-keterangan seperti itu misalnya gitu. Itulah sebenarnya manusia hanya berputar-putar kalau menyanggah itu seperti itu. Lantas naik sedikit di sini ya. Memang di sini ada istilah asar. Asar itu bekas-bekas. Jadi tugas Bapak Ibu adalah salah satunya memberikan peninggalan itu yang baik. Jangan sampai memberikan peninggalan yang tidak baik. Ya. Gajah mati tinggalkan gading, harimau mati tinggalkan belang, orang meninggal tinggalkan nama dan karya. Sebab apa? Kalau sampai perbuatan ataupun peninggalan itu buruk kan juga dikenang ya. Misalnya kalau Bapak Ibu yang lahir sebelum 60 itu ngerti peristiwa G30S ya. Kalau yang lewat itu kan tidak tahu kejadian itu kan cuma baca sejarah ya. Mungkin kalau Pak RT lahir 75 itu orang mudeng guys tahu piye. Tapi mungkin kalau Pak Parman itu agak sedikit-sedikit ya. Tapi nek saya tahu kalau malam itu geger seperti ini, ada motor PKD dan lain sebagainya, keadaannya seperti itu, ceritane sana sini ya. Ada manusia di ini dan wah, pokoknya ya. Tapi namanya anak kecil ya enggak punya takut. Yes, nikmati aja itu ya. Tidak kita memberikan sesuatu yang menakutkan gitu. Sebab apa Bapak Ibu sekalian, kalau tadi orang dahulu pun istilahnya ada Rasul itu selalu didustakan ya, karena memang sebetulnya Rasul itu adalah sudah dipilih oleh Allah sendiri. Jadi Muhammad selaku Nabi, selaku Rasul ya, itu tidak lantas ya, statusnya itu menjadi manusia yang istimewa, tapi dia tetap punya fitrah seperti manusia biasa. Ya ngantuk, ya luwe, ya,
ya harus apa istilahnya ada sabar dan lain sebagainya. Karena ada 3 peringatan Allah yang langsung ditegur ya. Tuh misalnya mau mendoakan pamannya, ya kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu sukai. Terus goro-goro makanan, ya istrinya begini-begini terus mengharamkan surat tahrim itu. Jadi mung arep nyenengke bojo sing liyane ngaramke makanan, lalu ada teguran tahrim. Terus lagi apa itu? Ini kalau sekarang ya diskusi ataupun mungkin kajian atau apa dengan para pembesar-pembesar. Ada orang buta pengen ilmu agama, Nabi melengos, langsung ditegur abasa wa tawalla. Jadi sifat manusia memang masih ada. Maka ada ayat di sini ya, kul inama ana basarum mislukum yuha ilayya. Inama ilahukum ilahu wahid. Bahwa aku ini adalah, katakanlah ya, bahwa aku ini adalah orang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Nah, ini harus kita imani bahwa sebenarnya Rasul itu juga istilahnya ada fitrahnya seperti manusia. Cuma bedanya diberi wahyu. Maka zaman dahulu itu ada orang yang mau memberatkan diri. Saya mau ibadah terus, tidak mau tidur. Ada yang satu lagi, saya tidak mau nikah, mau ibadah terus. Ya, ada lagi. Ya. Saya mau puasa terus, tidak mau. Akhirnya apa? Nabi juga mengingatkan, saya ini juga tidur, saya ini juga makan, ya. Saya ini juga istirahat dan lain sebagainya. Pokoknya ya yang kita ikuti juga istilahnya fitrahnya manusia masih tetap ada, tidak langsung wah punya keistimewaan yang luar biasa. Rasulullah itu manusia biasa yang semua model perilaku kesehariannya terbentuk berdasarkan fitrah manusia sebagai makhluk berakal budi, berpikir dan berbudaya. Dan budaya itu terbentuk sebagai kebiasaan kelompok, suku atau kabilah masing-masing dalam segala aspek kehidupan. Jadi kalau kita ya ingat kata Bung Karno itu, jadilah Islam tapi jangan jadi Arab. Jadilah Hindu jangan jadi India, kan begitu. Itu memang namanya apa? Petunjuk itu bisa diaplikasikan, dimanifestasikan, ya, dimanifestasi apa? Manifestasi apa itu? Pokoknya ya ditindakkan seharian itu di mana saja bisa, tidak pandang bulu, ras dan golongan, ya, gitu. Karena apa? Memang perbedaan itu adalah sunatullah, ya. Surat Rum ayat 22, wa min ayati ya khalqus samawati wal ardi waqtilaful alsinatikum ya. Alsinatikum wa alsinakum. Kemudian wa alwanikum inna fi dzalika laayatil alamin. Dan dari ayat-ayatnya ialah Dia yang telah menciptakan samawat dan bumi ini dan perbedaan lidahmu atau bahasamu dan perbedaan warna kulitmu. Sungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda atau ayat bagi orang-orang yang berilmu. Nah, sekarang kalau ada peninggalan itu kan kadang kita itu latah, Pak. Wah, haram itu apa? Wisata neng candi ini misalnya gitu. Saya kok sok-sok yo mikir ya. Yang namanya peninggalan, yang namanya apa? Muamalah itu sebetulnya lintas ras, ya, lintas agama, lintas keyakinan, Pak. Jadi kalau orang yang masih sempit cara berpikirnya itu harusnya sebetulnya harus ilmu itu meluaskan wawasan, ilmu itu harus universal, humanis, tapi kadang disempitkan oleh pikirannya sendiri. Kalau tidak percaya mungkin panjenengan jualan apa misalnya, itu yang membeli ya ke tempat panjenengan ini
Kan macam-macam orang loh, nggak mungkin misalnya nuwun sewu, ya Pak Ahmad ini ada tulisan saya ek misalnya gitu, ya organisasinya ek misalnya gitu. Tapi terus apa nek buka warung itu yang beli ke situ orang iki ek kan tidak toh. Loh itu loh yang memberi makan tentang muamalah itu sebenarnya ya itu tadi. Maka kita yang paham dengan petunjuk itu harusnya ya agak luas sedikit lah wawasannya, jangan terlalu sempit-sempit banget ya. Kita harus bisa membedakan muamalah ya dengan syariah ataupun ibadah. Manakala kita terbentur itu ya nanti akan kesulitan sendiri. Sedangkan di surat Al-An'am ayat 38 saja yang namanya hewan itu umat-umat seperti kamu. Gitu Bu. Kelingan tuh. Ini kalau saya angsa nyabrang karo anak cilik-cilik ngoten niku kan lho menungso aja apa hewan yang namanya hewan angsa saja anaknya disabrangke hati-hati. Tapi nek uang malah sok enek anaknya dibanting. Ya itulah. Jadi peri kemanusiaan malah ada di hewan. Kadang manusia peri kebinatangan kan gitu. Ya itu karena kembali kepada kesadaran Pak. Jadi kalau kembali ke kesadaran memang akan terjadi kesadarannya di bawah, dia akan bisa berbuat apapun. Nah oleh karena itu kita yang sudah ya apa itu mengerti ayat-ayat Allah, jangan sampai meninggalkan yang buruk. Misalnya kalau kita melihat sejarah peninggalan buruk itu seperti Hitler Pak. Hitler itu dari Jerman itu juga membunuh beberapa orang, ada Joseph Stalin ya, kemudian Mao Zedong ya, kemudian ada Benito Mussolini, ada Ashoka dan lain sebagainya, termasuk George Bush itu juga ke Irak itu juga sejarah yang mengerikan juga. Maka kalau terjadi perang dunia, misalnya kalau perang dunia pertama itu ada 17 juta orang yang meninggal. Perang dunia kedua 50 sampai 55 juta orang yang meninggal. Lantas itu bom di Nagasaki itu 200.000 yang meninggal. Coba bayangkan. Ya, perang Vietnam itu 5 juta orang. Perang Bosnia ya 500.000. Saya kalau melihat data-data ini ya apa? Kasihan termasuk Afghanistan ya, belum Palestina dan lain sebagainya. Nah, maka sebetulnya manusia itu terjadi seperti itu karena jiwanya ini yang jadi driver itu adalah pikirannya, egonya. Maka tugas kita yang jadi driver itu adalah kesadaran kita. Ya. Kan kalau saya contohkan kemarin, kalau pikirannya yang jadi sopir, ya, kita disakiti orang, membalas. Tapi kalau kita yang jadi sopir di badan kita ini kesadaran, kita akan memaafkan. Jadi ibarat langit dan bumi, satu membalas, yang satu memaafkan. Dan itulah tugas kita supaya menurunkan ego menjadi manusia yang selalu lemah lembut, seperti jantung Al-Quran yang ada tulisan wal yatalataf, maka berlemah lembutlah. Demikian untuk malam hari ini. Yahdillahu linurihi mayasa, Allah memberikan petunjuk berupa semesta ruhani kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.